Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin yang Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini ana akan menyampaikan sebuah tausiah yang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW, yang ketika itu Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar, dan di setiap tangga mimbar tersebut Rasulullah mengucapkan amin. Tangga yang kedua Rasulullah mengucapkan amin, tangga yang ketiga Rasulullah mengucapkan amin. Setelah Rasulullah selesai berkhutbah, lalu kemudian berkumpul dengan para sahabat, ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin, amin dan amin sampai 3 kali?" Kemudian Nabi SAW menjawab bahwa amin yang pertama yakni adalah perkataan Jibril yang mengatakan bahwa celakalah bagi orang yang datang bulan Ramadan sementara dosanya tidak diampuni. Lalu amin yang kedua yakni adalah celakalah bagi orang yang memiliki kedua orang tua sementara ia tidak berbakti kepadanya. Lalu yang ketiga yakni celakalah bagi orang yang disebut nama engkau Muhammad sementara ia tidak bersolawat kepadaku. Lalu aku mengucapkan amin. Dan ini jamaah hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amin yang pertama yakni celakalah bagi orang yang datang bulan Ramadan sementara dosanya tidak diampuni. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan mengharapkan ampunan dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Sementara dalam hadis lain, "Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri untuk melaksanakan salat di bulan Ramadan dengan mengharapkan ridho ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Demikian mulianya keagungan bulan Ramadan. Bahkan ketika seseorang itu berpuasa, Rasulullah pun bersabda dalam sebuah hadis, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah ketimbang minyak kasturi. Bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi dibandingkan minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mengisyaratkan bahwa orang yang berpuasa tersebut memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang ini berpuasa dan mulutnya bau, itu hanya sebagai kiasan saja untuk menunjukkan bahwa mulianya orang yang berpuasa. Selanjutnya yakni orang yang berpuasa akan dipanggil. Orang yang benar-benar berpuasa serius akan dipanggil dari lewat pintu Ar-Rayyan, pintu orang-orang yang berpuasa. Selanjutnya amin yang kedua yakni celakalah bagi orang yang memiliki kedua orang tua sementara ia tidak berbakti kepadanya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang artinya Tuhanmu telah mewasiatkan kepada engkau untuk tidak menyekutukannya dan berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa berbakti kepada orang tua disandingkan dengan tidak berlaku syirik. Sangat mulia sekali berbakti kepada orang tua ini. Bahkan dalam sebuah hadis ada seorang sahabat yang ingin berjihad. Jihad merupakan amalan yang paling mulia di sisi Allah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah engkau masih memiliki kedua orang tua?" Masih ya wahai Rasulullah, aku masih memiliki seorang ibu. Silakan pulanglah engkau ke rumah dan rawatlah ibumu. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah bersabda, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah yang harus saya hormati ya Rasulullah?" "Ibumu." Lalu kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Rasulullah kembali menjawab, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu," sampai 3 kali, lalu kemudian ayahmu. Dan ini mengisyaratkan bahwa pentingnya untuk berbakti kepada orang tua. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, bapak ataupun ibu kita sudah meninggal, kita masih bisa mendoakan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
dan doa-doa kita, amalan soleh yang kita lakukan, sholat kita, puasa kita, kalau kita niatkan untuk kedua orang tua, doa kita yang kita niatkan untuk kedua orang tua kita, insya Allah akan sampai kepada mereka dan menjadi penerang di kubur, di alam barzah mereka. Dan amin yang ketiga ini, hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, celakalah bagi orang yang disebut nama engkau Muhammad sementara ia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setidaknya ada dua kerugian bagi orang yang jarang bersalawat atau tidak pernah sama sekali ia bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu orang ini digolongkan sebagai orang-orang yang pelit. Yang kedua adalah orang ini bisa dihambat rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis. Oleh karena itu, hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan yang penuh dengan rahmat ini, di bulan yang penuh dengan ampunan ini, maghfirah, di bulan Al-Quran ini, tempat turunnya Al-Quran, malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Ayo kita berlomba-lomba untuk bisa memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, memperbaiki sholat kita, memperbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua, dan juga senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya tutup tausiah saya ini, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke kota Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian tausiah dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Syukran ala iktimaminkum wa jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.